Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah Ahad pagi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada subuh hari ini kita akan kembali mengkaji bahasan dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insyaallah mudah-mudahan bisa rutin setiap Ahad. Nanti kalau pekan depan saya mulainya lebih awal, ba'da subuh langsung. Subuh nanti saya majukan sekitar 5 atau 10 menit sebelum azan. Ya, sesudah azan. Nanti setelah itu jam 6 saya harus ngisi di Karangmojo soalnya untuk peresmian Masjid Darul Mujahidin. Lalu untuk Ahad berikutnya lagi wonten daurah sama kajian akbar tanggal 23 Ahad Wage. Ya, tanggal 23 jam 9 nanti dengan pengisi Ustaz Muhammad Nuzul Zikri. Tanggal 21 22 wonten daurah. Ya jenengan sudah ngerti sendiri, enggak perlu diomongi undangan, mboten sah. Datang aja dipersilahkan kok. Wong neng pawon wae gawa apa wae ora masalah. Wis wong kene ngerti apa-apa. Ora gawa lunga apa ki. Ora jaluk jangan lombok ke apa ke. Wis ngerti dhewe. Ini ora kepenak. Ya wis ngerti wis teko ngaji. Ya. Kan ora diatur wong Gunung Kidul. Ya, itu kajiannya jam 7 mangkate jam 09 ya terserah kowe Pak, wis ngerti ora apa-apa ya, yang jelas yuk ketinggalan. Baik, kemarin 351 Ji? Ya 351. Baik, saya ulang, kita masih bahas sujud sahwi. Sujud sahwi. Ya, dia sebagaimana pengertian kemarin, sujud sahwi itu sujud yang dilakukan ketika lupa. Lupanya itu ketika lupa di dalam sholat. Berapa kali sujud kemarin? 2. Bisa jadi menutupi cacat karena kekurangan, bisa jadi menutupi cacat karena ada tambahan, bisa jadi karena kekurangan, bisa jadi ragu-ragu. Tambahan, kekurangan, ragu-ragu. Ini J. Jadi ada yang lupa di situ dari 3 hal ini. Misalnya kelebihan zuhur jadi 5 rakaat. Lupa. Sudah selesai baru ingat, oh zuhurku kok 5. Asar jadi 5 juga misalnya. Kekurangan. Misalnya sholat zuhur baru rakaat kedua sudah salam. Atau baru rakaat ketiga sudah salam. Kurang. Wonten kekurangan. Terus ada kebimbangan, ragu-ragu. Iki wis 3 apa 4? Ya, iki wis 4 apa? Jangan-jangan wis 5 salat zuhur. Ada kebimbangan, memutuskan tadi antara yang A, B, 3, 4, 4, 5. Maka menutupinya nanti dengan sujud sahwi. Ya. Dan kita ulang lagi hadis Abdullah bin Buhaina
ini tentang kealpaan, kelupaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi karena lupa tahiyat awal. Ya, lupanya tahiyat awal. Nah, coba kita baca ulang lagi hadis 351 dan riwayat Muslimnya. Monggo. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhra faqama fi ar-ra'ataini al-ulayaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata Fantazharan nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla an yusallima thumma salama akhrajahu sab'atu wa hadzal lafzul Bukhari. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama mereka. Beliau berdiri pada 2 rakaat pertama dan tidak duduk tasyahud. Orang-orang ikut berdiri bersamanya hingga beliau akan mengakhiri sholat dan orang-orang menunggu salamnya. Beliau takbir dengan duduk, kemudian beliau sujud 2 kali sebelum salam, lalu beliau salam. Dikeluarkan oleh imam yang 7 dan lafaz ini menurut riwayat Al-Bukhari. Wa fi riwayatil muslimin lil muslimin yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa sajadan nasu ma'ahu makana manasiya minal julusi. Dalam riwayat Muslim disebutkan beliau takbir pada setiap sujud dengan duduk, lalu beliau sujud dan orang-orang sujud bersamanya sebagai pengganti duduk tasyahud yang terlupakan. Taib. Di sini ada 2 riwayat. Yang pertama dari Sab'ah dikeluarkan oleh yang 7, ini hadis Abdullah bin Buhainah. Yang dimaksud dikeluarkan oleh yang 7 situ ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Semuanya dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dari Al-A'raj, dari Abdullah Ibnu Buhainah Al-Asadi. Adapun tambahan dari Muslim tadi juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab As-Sahwi, yaitu tentang kelupaan, yaitu siapa yang takbir atau bagaimana cara bertakbir ketika 2 kali sujud dalam sujud sahwi. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama Nabi SAW lupa apa di situ? Tasyahud. Lupa mengerjakan apa? Tasyahud awal. Ingat ya, tasyahud awal. Tasyahud awal kita setiap gerakan-gerakan yang lupa kita golongkan dulu masuk apa gitu. Baik, nomor 1. Tasyahud awal dan duduknya nanti bisa lihat di buku 25 langkah bisa sholat nih. Itu nanti masuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu jika ditinggalkan lanjut terus tidak balik terus lakukan sujud sahwi.
Berapa kali sujud? 2. Ingat ya. Jika ditinggalkan karena lupa ya. Lanjut. Terus lakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Ingat, ini kita bahas satu masalah dulu. Nanti ada kasus-kasus sendiri situ. Nah, ketika mau lakukan sujud sahwi, dalam hadis tadi sujud sahwinya sebelum salam. Ingat ya, saya lupa. Lupa kan di sini kurang kan? Kurang terus lanjut. Tasyahud awal kan gak dikerjakan, berarti kurang toh? Ada yang kurang. Biar nambalinya itu gak setelah sholatnya rampung, berarti gak setelah salam. Nah, sujud sahwinya itu sebelum salam. Sehingga tadi yang kurang, yang tasyahud awal dilanjutkan terus, ditambali dengan sujud sahwinya. Jadi yang kurang tadi langsung ditutup itu sebelum salam, sujud sahwi. 2 kali sujud. Berarti itu tahiyat akhir, kemudian sebelum salam sujud. Ya, tahiyat akhir, terus 2 kali sujud, terus salam. Tadi lihat ya. Makmum, lihat keadaan makmum di belakangnya tadi. Faqaman nasu ma'ahu. Lupa tasyahud awal tadi, makmum ikuti imam. Yang kalau belum tahu masalah lain ya. Ini makmumnya yang tadi mungkin dia mau duduk. Namun karena lihat imamnya berdiri, apa yang dilakukan? Ikut berdiri lagi. Jadi diingat aja nanti. Oh, imamnya lali tasyahud awal, tahiyat awal. Kok sudah terlanjur berdiri? Langsung makmum ikut berdiri. Di sini tidak ucapkan subhanallah. Karena langsung faqaman nasu ma'ahu, jamaah ikut berdiri juga bersama Nabi hatta idza qadas shalah, sampai salatnya rampung. Jadi ngikut sini. Kalau di sini makmum nggak dituruti juga. Kalau makmum seandainya masih menegur imam dengan subhanallah, subhanallah. Nah, seperti saya jelaskan kemarin ya, tidak ikuti imam. Tetap apa tadi? Lanjut. Kalau yang sudah paham, oh sudah. Oh, imam lupa ini ya. Kalau lanjut nih. Berarti lihat ya. Kalau lupanya tasyahud awal tadi lupa. Ingat tasyahud awal itu ada 2 macam ya. Ada bacaan tasyahudnya, ada duduknya. Itu 2 itu. Tasyahud awalnya sendiri, duduk tasyahud awal sendiri. Sehingga kalau dia lupa ini, dia lupa 2 sebenarnya. Maka makmum ikuti imam berdiri di rakaat ketiga. Sudah berdiri rakaat ketiga sempurna, nah makmum ikuti. Namun kalau baru ngangkat, baru ya, belum berdiri nih, baru ini subhanallah, duduk berarti. Yang makmum ikuti kalau sudah apa? Berdiri. Nah, sekarang lihat. Kita catat faedah hadis. Sambil nanti ada tata cara sujud sahwi disebutkan dalam hadis ini. Sini dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan bahwa orang yang lupa tahiyat awal, ditulis, orang yang lupa tahiyat awal
hingga berdiri. Hingga berdiri pada rakaat ketiga. Annahu la yarji'u, dia tidak boleh kembali. Tadi ya sudah apa tadi? Berdiri. Ini sudah berdiri nih. Apa solusinya tadi? Tidak boleh kembali. Sudah berdiri, mau duduk lagi enggak? Lanjut. Dan kekurangannya ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Itu lanjutannya. Dan kekurangannya ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Dan ingat ya, ini kurang, dia kan tinggalkan tuh berarti kurang toh. Ini kurangnya dalam sunnah ab'ad. Bukan kurang karena jumlah rokaat. Beda. Nanti ada kasus kurang jumlah rokaat. Kalau kurang jumlah rokaat, nggak bisa cuma ditambali dengan sujud sahwi. Kalau sholat zuhur kali rokaat, terus waduh lupa, wes aku sujud sahwi wae. Ora. Kenapa nggak bisa sujud sahwi saja? Dua tadi itu baru ya memenuhi dua. Masih kurang berapa rokaat lagi? Dua lagi. Berarti dia tambah dua lagi. Nggak bisa ditambali yang dua kelupaan tadi dengan sujud sahwi saja. Sama halnya kalau orang itu tinggalkan rukun yang lain. Misalnya lupa baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu termasuk rukun. Maka dia balik lakukan itu. Kalau ini enggak, khusus untuk ini ya. Karena masuk sunnah ab'ad. Adapun kalau masuk sunnah yang lainnya, sekarang kita lihat, kita rinci saja. Ini harusnya bawa buku itu ya 25 langkah bisa sholat itu. Ada yang belum dapat emangnya? Ini cetakannya bulan pertengahan ini kayaknya. Ada yang gratis. Lihat. Sekarang kekurangan ya. Kita bagi sholat itu ada rukun sholat. Ada 3 ya. 2 sunnah ab'ad. 3 sunnah hay'ah. 1 apa? Rukun sholat. 2 sunnah ab'ad. 3 sunnah hay'ah. Lihat, kalau rukun sholat lupa, ini lupa ya, ditinggalkan, maka harus kembali melakukan. Nah, nanti dia kembali lakukan. Masalahnya gini, saya tadi kurang 2, saya nambahi lagi 2. Ada lebih nggak di situ? Salam dulu kok tadi. Jenengan kan pun salam dah, 2 rakaat zuhur. Terus lupa pergi sampai situ. Woi Pak, kue sholat zuhur kan rakaat loh. Nah, terus jenengan tuh cuma nambah 2 dah. Terus tambah 2 lagi terus salam. Ada lebih nggak di situ? Ada yang lebih tahiyat. Ah, tahiyatnya sampai 2 kali. Tahiyat akhir loh itu. Salamnya kan 2 kali toh, berarti lebih. Maka sujud sahwi. Karena kelebihan. Yang jelas gini ya, rukun sholat lupa harus kembali. Tidak cukup dengan sujud sahwi. Namun kalau sudah sempurna
tetap lakukan sujud sahwi. Maksudnya tidak cukup dengan sujud sahwi aja, adalah jangan kurang tadi ditambali cuma sujud sahwi saja, nggak bisa. Harus apa? Lakukan. Ini maka harus kembali ya. Sekarang sunnah ab'ad. Ini kalau lupa ditinggalkan. Harus kembali atau tidak? Tidak kembali melakukan. Ada sujud sahwi enggak? Sujud sahwi. Sekarang sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu ada bacaan zikir subhana rabbiyal azim, ada bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, ada bacaan ketika itidal rabbana walakal hamdu. Nah, itu sunnah hay'ah namanya ya. Lihat, ini kalau lupa atau ditinggalkan maka sama, tidak kembali melakukan. Tidak kembali melakukan dan tidak ada sujud sahwi. Contoh misalnya setelah Al-Fatihah ini sholat maghrib, imame lupa baca Qul huwallahu ahad misalnya, langsung rukuk, lagi rakaat kedua langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allahu akbar. Nah, itu juga enggak subhanallah. Kenapa? Nah, itu yang ditinggalkan sunnah hay'ah, tidak kembali. Suruh balik iki wes rukuk. Wes rukuk balik cuma kejar surat Al-Ikhlas tadi misalnya. Tidak ada sujud sahwi. Perbedaannya jelas ya. Kalau ini ada sujud sahwi juga ya. Karena kita nanti kan nambah toh. Nambah sudah lakukan lebih itu tadi. Jadi rukun sholat ya. Lupa atau ditinggalkan harus kembali melakukan. Ada sujud sahwi enggak? Ada. Sunnah ab'ad. Lupa atau ditinggalkan tidak kembali melakukan. Terus ada sujud sahwi. Terus sunnah hay'ah. Lupa atau ditinggalkan tidak kembali melakukan, tidak ada sujud sahwi. Contoh ini apa tadi? Lupa baca apa tadi? Surat Al-Ikhlas, surat pendek. Atau misalnya sholat kan dianjurkan, sholat isya kan jahar, keras kan, lantang suaranya toh. Nah, namun ketika sholat isya itu lirih, imamnya baca dewe, terus tiba-tiba wes rukuk, dan imam benar dia baca, maksudnya dia baca, namun nggak keras, dikira sholat zuhur. Maka kalau dibilang ada sujud sahwi enggak? Oh, di sini enggak, karena mengeraskannya masuk sunnah hay'ah. Gitu ya pembagiannya. Sekarang faedah yang lainnya lagi. Makmum mengikuti imam ketika imamnya sudah berdiri. Makmum mengikuti imam ketika imamnya sudah berdiri, walau lupa tahiyat awal. Walau lupa tahiyat awal. Dan walaupun makmumnya itu nggak lupa. Tadi kan makmumnya nggak lupa tak? Yang lupa cuma siapa tadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Nabi yang lupa, bukan makmumnya. Makmumnya ingat itu. Namun karena Nabi sudah berdiri ke rakaat ketiga, mereka lanjut ke rakaat ketiga. Kemudian faedah yang berikutnya lagi,
tahiyat awal masuk sunnah ab'ad, tidak masuk rukun sholat. Tahiyat awal masuk sunnah ab'ad, tidak masuk rukun sholat. Dan dalam tahiyat awal ini ada 3 yang masuk sunnah nanti. Ada 3 yang masuk sunnah ab'ad. Maaf, ada 3 yang masuk dari tahiyat awal ini sunnah ab'ad. Ini sekarang tahiyat awal ya. Tadi masuk sunnah ab'ad. Ini mencakup duduknya, ya toh? Duduknya tahiyat awal ini. Yang kedua, ini mencakup bacaan tahiyat awal. Yang ketiga, nah kalau dalam Syafi'i itu sholawat pada Nabi. Walaupun pada tahiyat awal ini bisa cukup dengan sholawat yang pendek. Allahumma sholli, Allahumma sholli ala Muhammad. Namun kalau mau lanjut sholawat Ibrahimiyah boleh, atau pakai sholawat Ibrahimiyah. Walaupun tahiyat awal ya, Ibrahimiyah. Jadi 3 dalam tahiyat awal itu ada 3 sunnah. Pertama itu bacaan duduknya, terus yang kedua itu bacaan tasyahud awalnya, yang ketiga itu bacaan sholawatnya. Ada di buku 25 langkah bisa sholat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i anjurannya tetap sampai sholawat, walaupun tahiyat awal, walaupun nanti sholawatnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa Ustadz kok lanjut sampai bacaan sholawat tadi? Karena di awal itu sudah ada ucapan salam. Lihat ya, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu namanya salam, salam untuk Nabi. Dan biasanya kalau diucapkan salam untuk Nabi, ada juga ucapan sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi salam dan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW itu biasanya bergandengan. Sehingga kalau ada nama Nabi disebut kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, bukan alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad SAW kan istimewa atau bukan Muhammad alaihi salam, namun apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, ada sholawatnya, ada salamnya. Namun kalau nabi-nabi yang lain bagaimana coba? Ibrahim alaihi salam. Iya toh? Kita bukan sebut Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ibrahim alaihi salam, Nuh alaihi salam, Isa alaihi salam. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau di tahiyat ada salam di depan, maka lanjut juga dengan sholawat setelah itu. Itu alasannya. Karena selalu bergandengan antara salam untuk Nabi dengan sholawat untuk beliau. Terus faedah yang berikutnya lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lupa karena beliau manusia. Maka Nabi katakan, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhkuruni. Ya, fadzakkiruni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku ini manusia juga kayak kalian. Aku bisa lupa, kata Nabi SAW. Ansa, saya bisa lupa.
Sebagaimana kalian juga bisa lupa. Maka jika saya itu lupa, tolong ingatkan saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Ibnul Qayyim katakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz pertama, wa kana sahwuhu fi sholati min tamami nikmatillahi ala ummatihi wa ikmali dinihim liyaktadu bihi fima syara'ahu lahum inda sahwi. Di situ Nabi SAW saja bisa lupa. Ini menunjukkan kesempurnaan dari nikmat Allah untuk umatnya. Karena kalau Nabi lupa kayak gini, kita bisa contoh. Oh, saya sujud sahwi. Kalau Nabi tidak pernah lupa, maka kita nggak pernah dapat contoh cara sujud sahwi. Terus sekarang kita baca satu hadis lagi dari Abu Hurairah. Sekarang sholatnya belum selesai sudah salam. Ya, sholatnya belum selesai sudah salam. Dibaca. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asiyyi ra'ataini thumma salama thumma qama ila khasabatin fi muqaddamil masjidi fawada'a yadahu 'alaiha wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba ayyukallimahu wa kharaja sara'anun nasi faqalu aqusiratis salatu wa rajulun yad'uhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Dzul yadaini faqala ya Rasulullah anasita am qusirat faqala lam ansa wa lam tuqsar faqala bala qad nasita fasalla ra'ataini thumma salama thumma kabara fasajada mithla sujudihi au atwala thumma rafa'a ra'sahu fakabara thumma wada'a ra'sahu fakabara fasajada mithla sujudihi au atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabara. Muttafaqun alaihi wa lafzul lil Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat salah satu dari dua sholat petang 2 rakaat lalu salam. Kemudian beliau menuju tiang di bagian depan masjid dan meletakkan tangannya pada kayu itu. Dalam jamaah itu ada Abu Bakar dan Umar, namun keduanya tidak berani mengatakan apapun kepada beliau. Orang-orang keluar dengan segera dan mereka bertanya-tanya, apakah sholat tadi diqosor? Dalam jamaah itu ada seorang laki-laki yang dijuluki Nabi SAW Dzul Yadaini, ia qosor. Dalam jamaah itu ada seorang laki-laki yang dijuluki Nabi SAW Dzul Yadaini, ia bertanya, ya Rasulullah, apakah baginda lupa atau sholat tadi memang dikosor? Beliau bersabda, aku tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Orang itu berkata lagi, tidak, baginda telah lupa. Maka beliau sholat 2 rakaat, kemudian salam, lalu takbir, kemudian sujud seperti biasa atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya, lalu takbir, kemudian meletakkan kepalanya, lalu takbir, kemudian sujud seperti biasa atau lebih lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir. Muttafaqun alaihi, lafadznya menurut riwayat Al-Bukhari. Terus wa fi riwayatin lil muslimin, wa fi riwayatin lil muslimin salatul asri. Dalam riwayat Muslim disebutkan ia adalah salat asar. Terus di wali Abi Dawuda faqala as-sadaqa dzul yadaini
fa'auma'u ay na'am wa hiya fi sahihaini lakin bi lafzi faqalu. Menurut riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah Zulyadain benar? Lalu mereka mengiyakan. Hadis itu ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, tapi dengan lafaz mereka berkata. Terus tambah lagi 354 wa hiya fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqanahu Allah taala dzalik. Dalam sebuah riwayatnya pula disebutkan beliau tidak sujud sampai Allah meyakinkannya akan hal itu. Baik, lihat. Ini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Asy. Di sini sholat Asy itu sholat setelah matahari itu tergelincir ke barat, yaitu antara sholat zuhur atau sholat asar. Ya, sholat zuhur hingga atau sholat asar, antara dua itu tidak dipastikan di sini. Namun ada riwayat tambahan dalam riwayat Muslim itu adalah sholat asar. Nabi sholat zuhurnya atau sholat asarnya itu 2 rakaat. Setelah selesai, semua koma ila khosyabah. Beliau itu bersandar berdiri di kayu. Kemudian tadi ada yang namanya Zulyadain itu keluar negur Nabi. Sebelumnya ada Abu Bakar, Umar, enggak berani negur. Ya, saking hormati Nabi. Ya, saking hormati Nabi itu enggak berani negur. Namun si Zulyadain tanya pada Rasul, Rasul, apa sekarang sholat sudah jadi qashar? Lihat kalimatnya bagus nggak? Dia bukan bilang, ya Rasul, kok kowe lupa? Lali toh kowe. Beda tuh kalimatnya. Dia kalimatnya apa tadi? Rasul, apa sekarang sholat sudah jadi qashar? Saking husnuzonnya pada kanjeng Nabi. Iya tak? Saking husnuzonnya itu. Gua langsung nyalah-nyalahkan. Namun dia saking hormati kalimatnya dia itu buat, apa sekarang sholat sudah jadi di qashar? Ya jadinya berikutnya ya 2 rakaat terus ya. Kalau 2 rakaat terus ya, kalau kita ya alhamdulillah ya zuhur asar 2 rakaat cepat. Nah itu kalau kita ya. Namun di sini Rasul jawab, enggak, saya enggak lupa. Terus, enggak Rasul, tadi kamu itu qashar sholat, maksudnya 2 rakaat tadi. Terus Rasul balik tanya ke yang lainnya ini, dia benar enggak ini? Zulyadain benar enggak? Iya Rasul, tadi engkau sholat cuma 2 rakaat, seharusnya 4 rakaat. Apa yang dilakukan setelah itu? Kembali, ya tak? Tadi lupa rukun tadi kan? Rukunnya banyak yang lupa di sini, karena 2 rakaat. Maka kembali lakukan lagi tambah 2 rakaat, masih nyambung. Yang penting gak terlalu lama. Kalau terlalu lama sholatnya batal. Kok wis iki sholat zuhur jam 12 kok ingatnya jam kale jam 2, sudah lama. Berarti ulangi kalau sudah lama. Kalau baru sebentar baru keluar tuh ada yang nunggu itu, berarti tinggal nambah 2. Setelah nambah dua ya toh, yang kurang tadi dia tambah, Nabi SAW tambah. Terus karena kan sudah salam tadi, terus ini salam lagi, maka sujud sahwi bar salam. Sujud sahwinya bar salam. Tadi caranya, tadi dengan digabung dengan hadis ini ya, dengan Abdullah bin Buhaina tadi, setiap kali mau turun sujud takbir, bangkit takbir Allahu Akbar, turun lagi takbir Allahu Akbar, bangkit lagi takbir Allahu Akbar. Namun kalau duduk antara 2 sujud sawi tidak ada bacaan, sujud sawinya bacaan seperti sujud biasa. Nah sekarang kita berarti rinci. Zulyadain itu tadi nama aslinya Zulyadain itu Al-Kharbaq bin Amr As-Sulami. Jadi dari hadis Zulyadain
Kenapa disebut Zul Yadain? Ingat ya, Yadain itu artinya dua tangan. Tangannya itu panjang. Sehingga dia dapat lakop Zul Yadain. Dia terkenalnya dengan panggilan ini. Kayak tempat kita kalau punya kumis ya Pak Kumis. Kalau punya jenggot ya Pak Jenggot. Nah kayak gitu. Ada yang beda sendiri dengan yang lainnya. Zul Yadain ini namanya Al-Kharbaq bin Amr As-Sulami. Dari Bani Sulaim. Lihat. Tadi sholat zuhurnya berapa rakaat? Sholat zuhur 2 rakaat. Ini ingat ya, bukan qashar ya. Ingat, ini kasus nomor 2. Beliau sholat zuhur 2 rakaat. Apa yang dilakukan setelah itu diingatkan? Apa yang dilakukan? Menambah 2 rakaat. Menambah lagi 2 rakaat. Terus yang kedua, setelah nambah 2 rakaat, sujud sahwi. Salam kan? Salam. Ya, Nabi salam. Terus sujud sahwinya ba'da salam. Sujud sahwinya 2 kali sujud ba'da salam. Ya toh? 2 kali sujud ba'da salam. Tadi caranya ya, setiap kali mau turun sujud Allahu Akbar, bangkit Allahu Akbar, turun lagi kedua Allahu Akbar, bangkit lagi Allahu Akbar. Terus habis itu salam lagi ya. Setelah itu salam lagi dah. Nabi salam, setelah itu sujud sawi, lalu salam. Ba'da salam, lalu salam lagi untuk apa? Sujud sahwinya. Oke. Sekarang kalau sholat zuhurnya 3 rakaat, gimana? Tambah lagi, tambah berapa? 1. Terus sama tadi. Salam. Ya toh? Setelah itu sujud sahwi ba'da salam, lalu salam lagi untuk sujud sahwinya. Berarti nanti menjadi 5 salam. 4 salam. Tadi salam lupa. Toh. Terus salam, enggak salam bukan tahiyat. Salam. Salamnya toh. Tadi kan yang 2 rakaat toh wis salam. Nah, terus salamnya lagi untuk yang sudah jadi 4. Iya toh? Terus salamnya lagi untuk sujud sahwi. 3. Tahiyatnya berapa? Tadi tahiyat sholat 2. 1. Tahiyat lagi sholat 4. 2 toh? Terus tidak ada tahiyat lagi. Tahiyatnya cuma 2. Iya toh? Cuma salamnya jadi 3. Karena yang tadi kan lupa salam yang satunya ini. Namun ingat, ba'da salam sujud sahwinya. Kenapa ada salam? Ini kan saya sudah perfect ini, sudah sempurna. 2 tambah 2 lagi, kan sudah 4. Maka saya jangan tambahkan sujud sahwi di dalam sebelum salam. Namun saya salam dulu baru taruh sujud sahwinya setelah itu. Biar nggak kebanyakan di dalam sholat itu. Ini cuma letak saja ya. Namun seandainya jenengan lupa juga, iki wes lali harusnya sujud sahwinya juga lupa sebelum salam apa ba'da salam. Ya wes jenengan ingatnya apa, gitu aja.
Daripada bingung, aduh iki bar salam apa saurunge salam ya. Engko lali meneh. Malah bingung-bingung kan? Untuk letak yang tadi sebelum salam atau sesudah salam hukumnya sunnah. Yang jelas jadinya sujud sahwi gitu. Namun tahu alasannya kenapa ba'da salam? Ini kan sudah 2 tambah 2 lagi, wis papa toh? Kan sudah nggak ada yang kurang lagi kan? Bahkan tadi sudah lebih, saya sudah salam 2 kali. Maka taruhlah sujud sahwinya ba'da salam. Berarti di luar sholat. Di luar sholat. Namun tutup lagi dengan apa? Salam. Gitu. Pak Saudara paham? Kok iki bengong kayaknya dari tadi itu. Tak kira guru apa meneh ya. Aku orang sarapan iki Ustaz ngomong apa ya. Nyambung enggak ini? Ya, nyambung enggak? Nyambung. Terus tadi kalau tahiyat awal sujud sahwinya mana? Sebelum salam apa ba'da salam? Tahiyat awal lali, lupa. Tahiyat awal. Sujud sahwinya. Ya sebelum salam. Sebelum salam. Kalau sholat zuhurnya 2 rakaat, sujud sahwinya ba'da salam apa sebelum salam? Ba'da salam. Ba'da salam. Ya, betul gak tega benar ya. Ya. Berarti saya suuzon sama jenengan ya, maaf ya. Ngapa sih guru ngene terus? Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang faedah yang dicatat. Hadis ini menunjukkan kalau ada yang sholat lalu salam sebelum sholatnya selesai, ya sebelum sholatnya apa? Selesai, maka dia cukup menambah. Nah, namun kasih catatan. Selama jeda waktunya tidak terlalu lama. Selama apa? Jeda waktunya tidak terlalu lama. Bon? Berarti kalau waktunya lama, tadi 2 toh, terus wis ngarit, ya, semangkat meneh itu asar terus langsung ngarit. Bareng asar, ya ngarit terus pulang baru ada yang ngomong, Pak, kita nalo Pak, maaf nggih, jenengan tadi sholat asarnya cuma 2, namun sudah 2 jam itu di sana. Ya, misalnya asar. Apa yang mesti dilakukan? Ulang. Kenapa ulang? Sudah terlalu lama. Namun kalau baru sebentar saja, apa yang dilakukan? Tinggal nambah. Iya nah? Nambah 2 rakaat. Dengan catatan lagi, wudunya masih ada. Kalau sudah 2 rakaat terus langsung kentut, wis kentut lupa meneh tadi. Ya, ulang lagi dari awal. Baleni wudu bareng. Iya. Ya, jelas itu. Kemudian jamaah yang lain Ustaz. Misalnya ada yang enggak. Oh, sholat zuhurnya atau sholat asarnya tadi 2 rakaat. Iki seimamnya lali terus jamaah enggak ada yang tegur itu. Itu. Enggak, ini kasus misalnya. Jamaah lali. Lama gak waktunya? Kalau sebentar dia panggil lagi jamaah, nambah dong bareng-bareng. Misalnya sudah lama. Sudah lama? Iya, kabeh berarti baleni. Iya. Dia panggil di satu RT misalnya, Pak, maaf tadi sholat asar kali rakaat gitu. Panggil lagi. Dia tanggung jawab. Sama-sama ngarit bener ya toh. Terus faedah yang berikutnya lagi. Hadis ini jadi dalil imam tidak memperhatikan satu perkataan saja dari makmum,
Imam tidak memperhatikan satu perkataan saja dari makmum, namun perhatikan perkataan yang lainnya juga. Tadi kan nggak dengan Zulyadain saja kan, Al-Kharbaq bin Amr tadi enggak. Ya. Namun apa? Tanya dulu, benar ini dia? Masa dia bilang sholat saya itu 2 rakaat, sholat asar saya? Iya Rasulullah, engkau tadi sepertinya kosor jadi 2 rakaat. Nah, ada perkataan yang lain, jadi tidak cukup satu. Kalau memang nggak yakin, dia tanya. Ya, kalau cuma satu, dia nggak yakin situ, dia nanya pada yang lainnya. Benar ini kayak gini, benar. Apalagi kompak semuanya. Kalau imamnya yang terlalu pede, pernah aku tetap sholat 4 rakaat kok. Semua jamaah itu bilang berapa tadi? Enggak, baru 2. Nah, berarti imamnya yang harus harus dibilangin baik-baik. Kemudian semuanya harus sujud. Tambah 2 rakaat dulu berbarengan, terus sujud sahwi. Terus faedah yang berikutnya lagi. Di sini jika lupa salam sebelum selesai, maka sujud sahwinya ba'da salam. Maka sujud sahwinya apa tadi? Ba'da salam. Ingat ya, ba'da salam 2 kali sujud, tidak pakai tasyahud lagi, langsung salam. Saya sudah sujud 2 kali, bangkit sudah kedua nih ya. Bangkit, duduk, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyahudnya tadi cuma dalam sholat saja tadi. Terus faedah yang berikutnya lagi. Gerakan yang banyak yang bukan jenis sholat. Gerakan yang banyak yang bukan jenis sholat, jika lupa, maka sholatnya tidak batal. Apa tadi? Gerakan apa tadi? Banyak. Lihat, sholat kan belum selesai, baru 2 toh, tapi sudah salam ji. Setelah itu kan Nabi bersandar berdiri di tiang, itu sudah gerakan banyak tuh. Namun dalam keadaan apa? Lupa. Maka ini tidak batalkan sholat tadi yang baru 2. Dia tinggal nambah 2 lagi. Sama, ini lagi baru 2 terus ke belakang. Ya, dia ada ngurus sesuatu gitu di situ. Nah, gerakannya banyak. Gerakan ini kan di luar gerakan sholat. Maka gerakan yang itu nggak dihitung karena lupa. Sudah ngomong juga. Wis ngobrol. Orang menit. Terus, Pak, tadi zuhurmu 2. Tinggal nambah. Itu aja. Demikian yang kita bahas dari 2 hadis tadi. Itu hadis pokok dalam masalah sujud sahwi Abdullah bin Buhaina dan hadis tentang Zulyadain dari Abu Hurairah. Wallahu a'lam. Ya, besok yang kajian Bulughul Maram ada, tapi mulai lebih awal insyaallah sekitar 4:30. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai tadi Ustaz, jika lupa tahiyat awal lalu ingatnya setelah salam, itu pun diingatkan oleh makmum, Pak tadi belum tahiyat awal, itu bagaimana? Imamnya juga lupa. Tadi sudah lupa tahiyat awal, terus lupa sujud sahwi lagi berarti. Terus habis sholat baru diingatkan. Tinggal berarti kali ini sujud sahwinya ba'da salam. Pas diingatkan tadi langsung sujud sahwi saja. Duduk terus salam lagi. Imamnya tidak ikut? Ikut. Diingatkan nanti warga Wara malam ini wonten pengawasan malam Senin apa niki? Legi ta? Apa iki? Malam Senin Legi nanti di Masjid DS. Ya, habis Isya jam 8 sampai selesai dilanjutkan makan malam. Nah, ini yang mau datang ya monggo, nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Ya. Apa? Contohnya mau tahiyatul masjid kok terus subuh dirasa
cuma 2 rakaat saya sunnah sholat sunnah qobliyah subuh pamana itu bisa nggak? Gimana? Dia lupa qobliyah subuh. Masjid Tahiyatul masjid terus? dianggap waktu sudah dengan subuh atau sudah hampir habis. Kemudian berubah menjadi qobliyah. Pas di tengah-tengah sholat nggak boleh. Lanjut dulu, habis itu qobliyah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada beberapa agenda tahun 2020 ini akan berubah, terutama nanti kurban. Sepertinya kurban untuk tahun ini hanya difokuskan di Indonesia Timur. Jadi nanti untuk warga Gunung Kidul tidak dulu, karena nanti saya nggak bisa ngawasi. Insya Allah tahun ini saya dadaan berangkat haji tahun 2020 ini, padahal harus tahun depan, namun dimajukan. Dadaannya malam tadi diumumkan. Jadi dengan Mbok Mo nanti mau berangkat tahun ini juga. Ya. Sebenarnya cadangan saya, tapi tiba-tiba berubah tadi malam. Saya itu belum siap berangkat. Seperti wong saya Arabi urung siap. Ya gimana lagi? Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mugi-mugi panjang umur dan Allah terus berikan kita keberkahan rezeki dan amal dan memberikan kita keistiqomahan. Diingat tanggal 21 daurah sampai 23, 23-nya kajian akbar. Nanti ada pembagian gamis-gamis juga seperti biasa sudah dikumpulkan oleh warga nantinya di sini. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.